mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Sabtu 10 Juni 2023. Renungan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada daripadanya itu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema permenungan kita hari ini, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, seringkali kita mendengar nasihat Yesus lewat perumpamaan, pengalaman maupun contoh nyata yang dia lihat dan langsung memberi arti dari semua yang disampaikan, sehingga akan semakin mudah dimengerti dan dipahami yang mendengarkan, terutama para muridnya yang selalu bersamanya dalam pengabaran warta sukacita. Sungguh kontras gambaran 2 figur dalam bacaan hari ini. Figur pertama adalah ahli-ahli Taurat. Mereka adalah gambaran pemimpin agama yang lebih suka bersikap sebagai tuan daripada hamba. Dua mereka yang panjang mengesankan bahwa mereka adalah orang yang saleh. Mereka berpura-pura dekat dengan Allah, tetapi sesungguhnya mereka sedang mencari simpati dari banyak orang. Ini sangat kontras dengan figur yang kedua, yaitu seorang janda. Ia sangat miskin, sehingga hanya bisa memberikan persembahan sebesar 2 peser. Namun ketika Yesus melihat hal ini, justru ia menghargai pemberian si janda. Karena walau ia hanya punya uang sejumlah 2 peser, tetapi ia mau memberikan semuanya. Justru lewat persembahannya, dia mengungkapkan rasa syukur dan penyerahan diri yang seutuhnya kepada Tuhan. Melalui tindakan si janda, Yesus mengajarkan bahwa nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah atau harganya, melainkan oleh motivasi dan isi hati si pemberinya. Inilah yang membuat persembahan si janda sangat bernilai. Ia melepaskan diri dari segala miliknya dan merupakan semua kebutuhannya untuk menyatakan
bahwa ia dan miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Yesus memberi standar bukan dari jumlah nominal atau jumlah angka yang diberikan oleh si janda, tetapi dilihat dari makna dari persembahannya, karena dia sudah memberikan persembahan dari kekurangannya, bahkan dari seluruh nafkahnya. Sementara di sisi lain, orang kaya memberikan memang nilai yang cukup besar dari sisi nominal, tapi itu adalah sisa-sisa dari kelimpahannya. Saudara-saudari terkasih, Yesus dalam sabdanya hari ini juga mengingatkan kita bahwa persembahan kepada Allah bukan hanya berupa uang, tetapi adalah juga berbuat sesuai dengan kemampuan kita, ambil peran untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Maka ketika saya ikut dalam inspirasi sabda seperti hari ini adalah sebagai persembahan dan pelayanan saya kepada Allah, karena tidak banyak yang bisa saya lakukan sebagai sumbangsi kepadanya. Walau kadang-kadang saya ragu, apakah persembahan yang kecil ini mempunyai nilai di hadapan Allah? Tetapi melalui doa, permenungan pribadi, dukungan teman, dukungan keluarga, Tuhan tetap meneguhkan untuk tetap hadir di sini, sehingga tetap berharap persembahan kecil ini mempunyai arti baginya. Kiranya Tuhan sebagai sumber segala karunia tetap menolong dan mengembangkan karya ini dan membukakan kesempatan untuk memberi warta sukacita kepada banyak orang. Lewat kesadaran ini juga kita akan selalu memberi yang terbaik dari diri kita, kemampuan kita, sama seperti si janda miskin yang memberikan seluruh nafkahnya untuk persembahan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dari sudut pandang yang lain juga Yesus mengingatkan kita bahwa memberikan atau berbuat haruslah menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, karena itu dapat merugikan kita. Ini adalah saya bagikan sebagai cerita untuk contoh bagi kita. Ada kisah seorang tukang bangunan yang sangat terkenal karena rumah-rumah yang dibangunnya sangat bagus. Ia selalu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk pelanggannya. Suatu hari ia memutuskan untuk beristirahat dan berkumpul bersama anak-anak dan istrinya di desa. Namun saat dia akan pulang, salah seorang dari pelanggan setianya yang merupakan orang yang terpandang dan terkaya di kota memintanya untuk membuat sebuah rumah yang besar. Orang itu berpesan agar rumah itu dibuat sebagus mungkin, paling bagus dari seluruh rumah yang pernah dia buat. Tukang ini merasa kesal karena rencananya untuk beristirahat menjadi tertunda. Dengan berat hati dan terpaksa, ia mengerjakan rumah tersebut dengan asal-asalan. Bahan-bahan bangunan yang digunakannya juga seadanya. Bukan yang terbaik seperti biasa dia lakukan. Setelah selesai dibangun, saatnya penyerahan kunci rumah tersebut. Pelanggan kaya raya itu memberikan kunci itu kepadanya. Sebab rumah itu sebenarnya dipesan adalah hadiah untuk sang tukang karena selama ini sudah bekerja dengan baik. Maka mendengar hal itu, si tukang sangat terkejut, sekaligus menyesal karena ia telah mengerjakan rumah tersebut hanya dengan seadanya dan kondisi yang sembarangan saja. Saudara-saudari terkasih, kisah tersebut mengajarkan kepada kita untuk selalu memberikan dan mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Seringkali karena faktor situasi dan kondisi,
membuat kita memberi bukan yang terbaik tetapi ala kadarnya atau hanya sembarangan. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak berkenan dengan orang yang beri dengan sembarangan, karena ini sama saja dengan tidak menghormati Tuhan. Semoga keluarga kita selalu setia kepadanya dan memberikan hanya yang terbaik, sehingga kita semua menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga